Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ainal Mardiah dengan NIM 878163908, Prodi PG PAUD UPTD UT Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proses lahirnya Pancasila dengan fokus pada peran PPKI dalam menetapkan dasar negara Indonesia. Sebelum saya menjelaskan fokus saya pada peran PPKI dalam menetapkan dasar negara Indonesia, saya akan menjelaskan sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari hasil pemikiran para pendiri bangsa yang ingin menciptakan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Pancasila akhirnya ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan menjadi dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk mencari dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan usulan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berisi 5 dasar negara, yang kemudian diberi nama Pancasila. Selanjutnya ada Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPK, dibentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta, yang berisi rumusan Pancasila dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita masuk pada fokus kita, yaitu latar belakang pembentukan PPKI. Setelah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, serta beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai daerah dan golongan. Tujuannya adalah mempersiapkan segala hal menjelang kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang ini, PPKI menetapkan beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, mengubah rumusan Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama. Selanjutnya, proses penetapan Pancasila. Rumusan Pancasila sebenarnya sudah dibahas sejak masa BPUPK, namun dalam sidang PPKI dilakukan perubahan penting pada sila pertama, dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini mencerminkan semangat persatuan dan toleransi agar seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama dapat menerima dasar negara tersebut. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa sidang PPKI, kita dapat melihat beberapa nilai penting Pancasila, yaitu yang pertama ada persatuan, karena para anggota mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Kemudian yang kedua ada musyawarah, karena semua keputusan diambil dengan mufakat. Kemudian yang ketiga ada toleransi, terlihat dari perubahan sila pertama demi menjaga persaudaraan antar umat beragama. Kemudian yang terakhir ada gotong royong, karena seluruh anggota bekerja sama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian refleksi pribadi,
Dari peristiwa ini, saya belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci utama berdirinya bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat para pendiri bangsa, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kemudian menjaga sikap gotong royong dan saling menghargai perbedaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi bagi generasi muda. Nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PPKI tetap sangat relevan hingga sekarang. Di era globalisasi, generasi muda menghadapi banyak tantangan, mulai dari perbedaan pandangan, budaya asing, hingga pengaruh media sosial. Namun, berpegang pada semangat Pancasila, kita bisa tetap menjadi generasi yang nasionalis, toleran, dan berkarakter kuat. Demikianlah penjelasan mengenai proses lahirnya Pancasila melalui peran penting PPKI. Semoga dari peristiwa ini kita dapat belajar untuk selalu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Tutor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.